Alhamdulillah, pada malam yang penuh barokah ini, marilah kita selalu dan senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memudahkan langkah kaki kita, yang telah memberikan kepada kita petunjuknya, hingga pada malam ini kita masih bisa menghidupkan waktu di antara maghrib dan isya. Ma'asyiral hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, melanjutkan pelajaran kita, yaitu membaca sedikit dari makna dan ibrah perumpamaan yang difirmankan Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam surah Al-Kahfi. Sampailah kita di dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Wadrib lahum mathalal hayatid dunya kama'in anzalnahu minas sama'i fakhtalaqa bihi nabatul ardi fa asbaha hashiman tadruhu riyah wa kana Allahu ala kulli syai'in muqtadira." Firman Allah, "Wadrib lahum," umpamakan bagi mereka, berilah contoh kepada mereka. Kepada siapa? Sebab sebelum ayat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal ashyi yuriduna wajhahu wa la ta'du 'ainaka 'anhum turidu zinatal hayatid dunya wa la tuti' man aghfalna qalbahu an dzikrina wattaba'a hawahu wa kana amruhu furta." Nabi Muhammad yang duduk di sekitar Nabi, yang belajar ilmu di sekitar Nabi, kebanyakan mereka orang miskin, orang yang tidak mampu, tidak punya. Akhirnya didatangi oleh pemimpin-pemimpin Quraisy atau orang-orang kafir. Mereka mengatakan, "Wahai Nabi Muhammad, kami mau mendengarkan ilmu, kami mau belajar ilmu, tapi asal mereka yang miskin-miskin ini engkau keluarkan dan kami tidak mau berbaur kepada mereka." Turun ayat, kata Allah, "Wasbir nafsaka," sabarlah kalau duduk bersama mereka. Walaupun mereka tidak punya dunia, tapi bukan nilainya manusia itu dengan dunia, bukan. Jangan kita nilai untuk pertama kali berapa ini duit. Jangan, itu tidak boleh. Bahkan menghormati orang kaya karena kayanya itu zahabat dulu ini. Itu kalau mau mati jangan milih-milih. Oh, ini banyak duitnya, kita hormati, tidak boleh. Justru kita harus berhindar, jangan sampai kita menghormati karena dunia, tapi karena ibadah. Ini ahli ibadah, kebetulan orang kaya kita hormati, tapi bukan karena dunia, tapi karena dia ahli ibadah. Tapi kalau kita menghormati orang manusia karena kekayaannya, kata Nabi Muhammad, zahab zuluddin, hilang separuh agamanya, sepertiganya hilang. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa Ta'ala perintahkan kepada Nabi Muhammad, duduk sama mereka, biarkan. Orang kaya-kaya yang tidak mau beriman kepada Allah, biarkan. Kamu jangan kecil hati bahwasanya kemuliaan itu bukan dari banyaknya dunia. Kemuliaan itu bukan dari banyak pengikut. Bagaimana yang sudah kita ceritakan. Keberhasilan itu bukan yang banyak pengikut. Kalau keberhasilan itu banyak yang hadir, banyak pengikut, itu yang berhasil. Banyak nabi-nabi tidak punya umat. Dalam hadis disebutkan ada nabi yang berdakwah bertahun-tahun, umatnya cuma 100 di hari kiamat. Yang hadir yang mendengar ceramah Nabi itu cuma 100 orang. Itu katakan tidak sukses dia. Ada lagi jenis Nabi yang berdakwah 950 tahun. Pengikutnya cuma 80 orang, Nabi Ibrahim. Nabi Nuh. Ada lagi Nabi yang berdakwah cuma punya pengikut 10 orang. Yang belajar cuma 10 orang, yang nilai ta'ala. Tidak sukses. Ada lagi jenis Nabi cuma 2 orang punya pengikut. Ada lagi jenis Nabi tidak punya umat, tidak punya pengikut. Nah, jadi jangan kita nilai kesuksesan itu, kadang-kadang kita nilai kesuksesan itu dari banyak pengikut. Wah, banyak yang hadir, berarti sukses itu, bukan itu. Kesuksesan itu kalau kita mendapatkan keridhaan dari Allah. Oh, itu yang namanya kesuksesan. Kalau kita mati menjelang ajal kita baca mengucapkan la ilaha illallah. Nah, itu baru sukses. Kita ngelihat Fir'aun itu pengikutnya banyak, sukses. Tidak sukses. Banyak orang-orang yang kafir pengikutnya banyak. Konser-konser itu miliaran pengikutnya, ribuan yang ada konser, bayar lagi, hampir kilo-kilo di depan, sukses itu. Nah, jadi jangan kita nilai dari situ.
Atau nilai manusia yang sukses itu dari kekayaan? Jangan. Itu belum tentu. Kalau kita katakan dari kekayaan, korun itu lebih kaya lagi. Banyak orang kafir, justru orang kafir kaya. Yang miskin itu banyak orang Islam. Nah, jadi jangan kita menilai seseorang itu dari hal-hal duniawi, jangan. Tapi lihatlah dari hal-hal yang bersifat ukhrawi. Oleh karena itu, Nabi Muhammad diperintahkan, kumpullah sama mereka yang nilai ta'ala, yang belajar kepada kamu, yang ibadah kepada kamu pagi dan petang. Jangan kau berpaling dari mereka untuk mendapatkan orang-orang yang kaya, untuk belajar ilmu dengan syarat mereka yang miskin ditinggalkan. Kemudian diumpamakan. Ayat berikut ini perumpamaan kehidupan dunia ini. Memang Al-Quran ini selain dia menceritakan nasihat, ini umpama lagi. Banyak kan umpama-umpama matar namanya. Al-Quran ini bukan seluruhnya hukum, bukan seluruhnya nasihat. Ada cerita dalam Al-Quran, ceritanya Nabi Adam ada di sini, ceritanya Nabi Nuh ada, ceritanya Maryam ada, ceritanya Zulkarnain ada di sini, ceritanya Khadir, Musa sama Khadir ada di sini. Ada lagi perumpamaan. Itu diantara uslubul Quran, cara Al-Quran untuk menjelaskan satu hukum, dibuat perumpamaan. Contohnya begini, orang yang tidak mengamalkan ilmu walaupun ilmunya banyak, tidak diamalkan itu karena talil himar yahmilu asbar. Mathalul ladzina hummilut Taurat tsumma lam yahmiluha kamathalil himar yahmilu asbar. Ilmunya banyak seperti himar, keledai. Di pucuk punuknya tadi itu, di pucuk punggungnya ditaruh kitab banyak. Kita kelilingkan, dia ngawak kitab. Di tengah jalan kita tanya hukum fikih, jawab dari himar. Himar apa hukumnya sholat? Himar apa hukumnya zakat? Himar tidak jawab. Kenapa? Kitab itu bukan memberikan manfaat sama himar, justru membebani beratnya. Ya dah, mikul-mikul himar tadi yang keringetan. Ya dah, kalau dia bisa ngomong, lepaskan ini punggung aku ini. Nah begitu juga orang alim yang tidak mengamalkan ilmunya, bukan itu bermanfaat, tapi justru membebani dia bagi dia kiamat. Nah itu umpama di dalam Al-Quran. Banyak lagi di dalam Al-Quran banyak. Ada mataluhum kamasalil ladzi istawqada naro falamma adha'a lahum masyawfi wa idza adlama 'alaihim qamu walau syaa Allah la dhahaba bi sam'ihim wa absarihim ila akhiril ayat. Ada umpamanya orang munafik atau umpamanya orang Yahudi seperti orang yang hidup kena api di malam hari, yang hidup kena terang apinya tadi sudah terang. Berarti apa nih kalau lampunya terang? Lampunya terang, dia bisa berjalan, dia bisa melakukan aktivitas juga. Sudah di tengah jalan, berada di tengah padang pasir, apinya dimatikan. Mana itu kalau kita berada di rumah mau listrik, ada ngawak center bela, ngawak center jalan gitu lampunya mati. Pas di tengah jalan ada orang di kanan di kiri mati. Nah, mana? Ujung-ujungnya tidur situ gitu. Ada nunggu di situ sampai nunggu pagi. Dan bisa berjalan lagi. Kalau kita berjalan, nyasar. Ujung-ujungnya nyebur ke laut gitu. Tidak tahu jalan. Nah, begitulah mereka. Umpamanya orang munafik. Kata Abdullah bin Abbas, ini ayat umpamanya orang munafik. Dia sudah datang Nabi Muhammad. Jalan yang tadi gelap, jalan yang tadi tidak bisa kelihatan. Datang Nabi Muhammad, dia terang menerang, semuanya diajarkan Nabi sampai cara masuk kamar mandi pun tahu. Kaki ke kiri, keluar kaki kanan, cara makan, doain, diajarkan semua oleh Nabi Muhammad. Akhirnya apa dia? Dia merasa senang, tapi dengan cara dia munafik, seakan-akan di tengah jalan dimatikan oleh Allah. Atau seperti orang Yahudi, orang Yahudi dari dulu nunggu Nabi Muhammad. Dia setiap perang dengan orang-orang musyrik, istabtahu bin Nabi Muhammad, minta pertolongan berkat Nabi Muhammad. Mereka berdoa, ya Allah, dengan berkat Nabi akhir zaman mudah-mudahan kami ditolong. Begitu Nabi datang, dia tidak beriman kepada Allah. Mereka sudah dapat cahaya, begitu Nabi datang dimatikan oleh Allah. Atau perumpamaan kepada orang yang tidak beriman kepada Allah, mereka diluaskan oleh Allah dunianya, sehingga mereka lupa seakan-akan mereka itu jalan yang benar. Begitu sudah berada di puncaknya, dicabut oleh Allah, datang malaikat maut. Ditutup oleh Allah telinganya yang nasihatnya dan didengarkan. Sehingga kena mati. Tidak sadar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi memang uslub Al-Quran, cara penyampaian Al-Quran itu dengan
bakal memberikan satu perumpamaan. Apa itu? Wadrib lahum matalal hayatid dunia. Berilah contoh wahai Nabi Muhammad lahum kepada mereka. Siapa mereka? Mereka yang beranggapan sukses itu dengan dunia. Sukses kalau kaya, sukses kalau banyak pengikut, atau mereka mengatakan kami tidak sederajat. Kami orang kaya raya. Mau dengar Nabi Muhammad atau ada orang miskin, kami tidak mau. Nah ini contoh sama dia. Siapa itu? Siapa orang? Walaupun bukan di zaman sekarang ini. Karena maknanya Al-Quran itu sampai hari kiamat. Ini ayat memang turunnya di zaman Nabi. Tapi maknanya siapa orang yang mempunyai tingkah laku seperti itu, ngerasa sombong dengan kekayaan, ngerasa sombong dengan pangkat, contohnya ini dia. Siapapun orangnya, mau di zaman Nabi, di zaman tabi'in, atau di zaman 1000 tahun yang lalu, atau 100 tahun yang lalu, atau di zaman ini, atau di zaman yang akan datang. Ini umpamanya dunia ini. Matalul hayatid dunia, umpama kehidupan dunia. Kamain, seperti air. Air itu sumber kehidupan. Kalau musim hujan turun air, mulai di jalan-jalan banyak rumput. Seperti air yang diturunkan oleh Allah dari langit. Air tadi bersih apa tidak turun dari langit? Air turun dari langit bersih. Fahtalaqa bihi nabatul ardi, bercampur dengan tumbuh-tumbuhan yang ada di bumi. Banyu masuk ke bak dicampur dengan tumbuhan, campur dengan ini, daun ini, campur dengan daun itu, bercampur itu. Kemudian daunnya tadi yang bercampur dengan air menjadi pecah, menjadi hancur. Nah begitulah kehidupan di dunia ini. Fahtalaqa bihi nabatul ardi fa asbaha hashiman tadruhu riyah. Pohon atau batang atau kembang yang ada dalam air kemudian dia bercampur dengan air, pecah, menyebar di air tadi. Banyu tadi jadi butak atau segitu ya. Tadruhu riyah. Wa kana Allahu ala kulli syai'in muqtadira. Allah sangatlah mampu di dalam segala hal. Al-mal wal banun, harta dan anak, zinatul hayatid dunia. Semuanya itu perhiasan dunia. Harta itu dunia. Harta itu duniawi. Apa dia? Emas, perak. Ada. Zuyina linnasi hubbu syahwat. Dihiasi setiap manusia itu cinta sama yang namanya syahwat. Ada. Zuyina linnasi hubbu syahwat minan nisa, daripada perempuan, cinta manusia. Wal banin, cinta sama anak. Wal qanatiril muqantarah, harta yang banyak, cinta kalau gitu. Ada. Salah kita kalau kita tidak ngatakan gitu, tidak cinta dunia. Cinta kalau manusia yang menjual qanatiril muqantarah minaz zahabi wal fiddah wal khairil musawwama, kuda-kuda yang gemuk, yang hebat, yang besar tinggi. Zaman dulu kuda, zaman sekarang mobil bersaing. Ada yang punya CRV, ada yang punya Avanza yang model baru, ada yang punya Alphard, ada yang punya Xenia, ada yang punya Yaris, ada yang punya Lexus, macam-macam. Ada yang punya BMW, macam-macam jenis kendaraan. Wal khairil musawwama wal an'am, binatang peliharaan, kebun-kebun. Ada kebun karet, setan, ada kebun sawit, ada kebun cabai, macam-macam lah. Sekarang ini kan bangga-banggaan pakai itu. Wal khairil wal musawwamati wal an'am dzalika mata'ul hayat. Itu semua dunia. Itu semua dunia. Kalau kita belajar ilmu tasawuf pertama kali jangan kita tengok dunia. Itu udah baca kecuali kalau kita dilatih. Tidak cinta dunia tu, tahu hilang itu. Kalau kita tidak belajar ilmu tasawuf, kita tidak bisa. Pasti kita cinta sama lima. Yang mana wataknya manusia itu diciptakan oleh Allah cinta sama dunia. Nah jadi oleh karena itu jangan sampai kita melewati cinta kita kepada dunia daripada akhirat. Al-mal, harta benda, azab, wal fiddah, wal khair, wal an'am, wal haris, dan kebun. Itu semuanya zinatul hayatid dunia, kesenangan dunia. Wal baqiyatus sholihat, yang kekal di sisi Allah yang baik. Berkata ulama, wal baqiyatus sholihat itu ucapan subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wa la haula wa la quwwata illa billah. Seandainya kita punya kebun, punya harta, punya mobil mewah, punya rumah mewah,
punya anak pejabat, punya harta yang banyak, tanah yang banyak, sama maco subhanallah itu, yang mana kita senangi? Maco subhanallah atau kita senang sama dunia tadi itu yang isi 99,9,9 kita ngatakan malah punya itu daripada maco ini. Padahal ucapan subhanallah ini lebih bagus daripada dunia dan seisinya. Nabi Muhammad waktu Isra Mi'raj ketemu dengan Nabi Ibrahim. Wahai Nabi Muhammad, kata Nabi Ibrahim, aku melihat surga itu tanahnya besar, gedungnya mewah, tapi rumputnya kering. Rumputnya kering. Gimana caranya wahai Nabi Ibrahim supaya rumputnya bagus? Banyak baca subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wala haula wala quwwata illa billah. Itu supaya rumputnya tadi itu bagus. Itu maknanya bukan lagi ayat apa saja masuk surga naik rumput, bagaimana tidak apa-apa. Penting masuk surga, ini maknanya luar biasa. Seandainya kita punya harta yang banyak sama mengucapkan subhanallah alhamdulillah, yang mana kita pilih? Pilihlah yang ini, yang mengucapkan al-baqiyatus sholihat subhanallah walhamdulillah. Wal baqiyatus sholihat khairun, lebih baik. Artinya kalau seandainya pelanggan kita datang sedangkan pada azan Jumat, yang mana kita tunggu? Azan Jumat atau pelanggan? Ini logikanya. Kalau kita nunggu pelanggan, berarti kita meninggalkan bagiatus sholihat. Memang wataknya manusia cinta sama yang mana kita pilih? Itu cara membangun. Yang ini yang bagus. Ini bela. Kita kalau ada pelanggan kita datang. Pelanggan ini kalau belanja pelayanan tadi itu, subhanallah ada sekapal misalnya itu setengah. Sama pada azan Jumat. Kalau nunggu pelanggan, Jumat lewat. Kalau kita Jumatan, pelanggan diawi kawan sebelah. Yang mana kita kejar? Inilah godaan kita yang paling besar. Kalau kita nak ngamalkan ayat ini, kata Allah, harta benda yang sebanyak-banyaknya, mobil mewah, aset, kebun, itu baiklah yang namanya dari kacamata agama, baiklah mengucapkan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Ini kita waktu di dunia kita dengar ini bingung benar apa yang ucapan Ustaz ini. Yang mana yang benar? Kita sekarang lagi tidur. Kita di saat ini lagi tidur. Kata Imam Ali an-nasu niyam, kita lagi tidur. Kalau ada orang tidur, kawan kita tidur di rumah. Kita bayar duit 1 juta, ratusan kilo. Kita angin ke depan hidung. Kita sebabnya dah? Sebabnya beda. Tidak terbang, kenapa? Uang ini itu. Kita sekarang ini kalau cerita al-baqiyatus sholihat subhanallah walhamdulillah yang dikatakan ghurasul jannah, hijau-hijauan yang ada di taman surga. Kalau cerita ini malam boleh duit, itu saja pada maco ini sambil boleh duit. Isu subhanallah alhamdulillah jangan duit subhanallah. Kalau malah itu kalau kita tidak tahu, kita lagi tidur. Kapan kita bangun? Kalau sudah nak mati, baru bangun. Kalau mati nyesel, ya Allah, benar kata Ustaz, benar kata yang dia omong itu, benar. Kapan ini? Kalau sudah kita nak mati. Faidah matu kata Imam Ali, inta baru sadar kalau itu. Ini kehidupan yang benar. Kalau lagi di dunia ini masih belum mungkin sadarnya di masjid sadar gitu, sadar. Kalau sudah di luar masjid, datang lagi pikiran dunia gitu, lupa lagi. Nah itulah memang sifatnya manusia. Wal baqiyatus sholihat, mengucapkan al-baqiyatus sholihat subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah. Ada yang mengatakan al-baqiyatus sholihat kata ulama bukan subhanallah baik, tapi di situ as-shalawatul khams, salat 5 waktu itu baqiyatus sholihat khairun, lebih utama inda rabbika, menurut Allah. Di sisi Allah. Di sisi Allah mengucapkan subhanallah alhamdulillah lebih utama daripada dunia dan seisinya. Sawaban, lebih utama pahalanya, wa khairu amala, dan sebaik-baik yang dicari oleh manusia. Wa yauma tusayyirul jibal, ingatlah bakal datang satu saat gunung-gunung itu dijalankan oleh Allah, diterbangkan oleh Allah. Kapan ini? Ini hari kiamat. Gunung-gunung yang tadi itu paku bumi, pasak bumi, yang nahan bumi supaya tidak bergoyang, tusayyirul jibal. Dalam qiraat tusayyirul jibal, kami jalankan gunung-gunung. Gunung tadi dijalankan. Kemudian wa taral arda
mendung, tak lagi batal lurus. Wa hasyarnahum falam nughadir minhum ahad. Kami kumpulkan manusia. Enak. Kami kumpulkan manusia, orang kafir, orang mukmin, besar, kecil, semuanya yang ada di bumi kami kumpulkan. Tidak bisa luput satu orang pun singinan. Jangan lagi kita berhayal kalau dikumpul oleh Allah singinan adalah sebuah kuburan. Biarlah selama 7 kuburan itu sudah biarlah tetap daripada kita tidak ada. Seluruhnya bakal dibangkit digiring oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu hari kiamat. Ingat bakal datang suatu saat, suatu hari gunung itu terbangkan oleh Allah dan bumi ini menjadi rata. Semuanya dikirim menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita dikirim di mana kita mati. Dikirim dalam keadaan apa kita mati? Maaf kita sudah kubur itu tergantung kita mati. Kalau matinya lagi nyekek botol, tentu ngawak botol. Iya. Matinya lagi sholat itu dibangkitkan dalam keadaan alhamdulillah sholat. Matinya kata Nabi Muhammad SAW, seseorang itu matinya dibangkitkan tergantung mati. Langsung kepikir itu, ya Allah, pengen mati dalam keadaan sholat. Kalau kita pengen mati dalam keadaan sholat, banyak-banyak sholat. Kita bisa mati dalam keadaan sholat. Dan tidaklah mati seseorang tergantung apa yang dia gemari. Dia gemar apa? Pikiran dia yang banyak apa dia? Na'udzubillah. Kalau dia pikiran dia jahat terus, matinya dalam keadaan jahat. Na'udzubillah min dzalik. Wa uridu ala rabbika shaffa. Kita menghadap Allah itu berbaris-baris, bersop-sop. Tak kata ewang, walaupun kita banyak anak itu di mana? Kita banyak istri kita di mana? Kita di dunia punya bodyguard kita di mana? No giring juga. Banyak kawalan-kawalan kita. Kalau kita berjalan mobil bunyinya. Sekarang tidak ada lagi. Kamu tidak pakai baju seperti kita lahir dalam keadaan hina menghadap Allah Subhanallah. Laqad jitumuna kama khalaqnakum awwala marrah. Kalian datang seperti kalian dilahirkan. Di mana waktu kita lahir? Kita lahir dalam keadaan nol. Dah bawa mobil, dah bawa baju, dah bawa sendal, dah pakai baju, lahir dalam keadaan nangis, keluar dari tempat yang hina. Kata ulama, jangan jadi 2 kali nangis, cukup sekali nangis. Sikoknya kita ketawa, jangan nangis, ketawa. Kapan waktu kita lahir itu kita nangis gitu. Bahkan kalau tidak nangis, dinangiskan oleh dokter. Dijobin ini oleh cucunya supaya kita nangis. Jangan nangis lagi, cukup kita nangis sekali. Di waktu kita mati, orang lain yang nangis kehilangan gitu. Di waktu kita mati, orang lain ya Allah rugi. Coba kalau ada dia tuh imam dilanggar terus. Coba kalau ada dia tuh Quran, alhamdulillah langgar gitu makmum kami ada gitu. Alhamdulillah ada boleh nengok di langgarnya ada yang bocor, ada celengan ada boleh nengok kosong, pasti dia langsung mulung. Kalau ada dia dekati lagi. Nah berkehilangan di kampung ini. Jangan sampai kita disenangi wong. Alhamdulillah langgar ada gembok lagi. Ngaku kalau ada dia celengan hilang. Alhamdulillah kipas angin tidak hilang lagi. Alhamdulillah jangan gitu. Kita memberikan manfaat sama manusia. Wong yang punya manfaat itu walaupun dia mati dia hidup. Minimal dibaca hukum, didoa karena memberi manfaat. Jadi kita dibangkitkan seperti kita lahir, tidak pakai baju, tidak pakai sendal, dalam keadaan berjalan kaki, tidak bawa mobil kita dibangkitkan. Jangan lagi kita nyangkut anak punya BMW Mercy yang naik mobil kalau dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bal za'amtum an lan naj'ala lakum mau'ida. Orang-orang kafir nyangkut bahwa mati itu tidak ada hidup lagi. Kita kalau sudah mati sudah, bagaimana mau hidup lagi? Tulang kita sudah hancur. Dalam kubur itu hancur semuanya. Badan kita ini perut kita dipecah. Perut kita ini pecah, dimakan oleh rayap, dimakan oleh ular. Habis tinggal ajibuz zanab. Ajibuz zanab itu tulang ekor yang ada di ujung punggung itu ini ada tulang berjilid. Nah dari sinilah kita dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau mereka yang mati di laut, kalau ada orang mati kapal dimakan iwak hiu. Iwak hiu tadi habis makan dari mabuk dimakan iwak teri. Iwak teri tadi ditangkap, juallah di pasar, kita makan.
Habis kita makan, kita ke laut, antap iwak jualan. Iwak jualan tadi kita makan, mana lagi hidup punya lagi Ustaz? Nyiptakan hal yang sudah ada, lebih repot yang mana? Kita ini dari pertama terus belum ada sama sekali, tapi diciptakan oleh Allah. Wah sekarang yang ada lebih gampang lagi. Itu kan pernah ada, walaupun jasad itu hancur, berkeping-keping atau hilang atau masuk ke darah daging makhluk yang lain, tetap Allah Subhanahu wa taala sanggup. Menurut pahamnya Ahlussunnah wal Jamaah, habis mati ada kebangkitan. Itu menurut pahamnya Ahlussunnah wal Jamaah, habis mati ini bukan hadis. Ada yang namanya kebangkitan, kita dibangunkan lagi dalam kubur, kemudian kita dihadapkan di hadapan Allah untuk dihisab, untuk dihitung. Wabudi Alkitab, habis itu sudah dibangkitkan datangan kita, buku amal kita yang ada di dunia ini. Fatalul mujrimina musbikina mimma fihi, orang-orang yang banyak dosa melihat buku tadi dia langsung teriak-teriak, masuk itu nyilau-nyilau. Orang yang banyak dosa melihat bukunya tadi itu datang dari kanan atau dari belakang atau dari kiri, dia langsung teriak-teriak, "Sururo, celaka, dia keliling ke neraka tadi." Di tempat padang mahsyar dia keliling, aku celaka. Tapi kalau yang mereka yang baik yang mendapatkan kitabnya dengan tangan kanan, dia langsung sururo, senang. Langsung menemui keluarganya dalam keadaan tersenyum. Seperti kita bagi rapor, gimana? Kalau kita dapat ranking ke satu rapor untuk ujung kepala, balik ke rumah senyum. Supaya dilihat oleh tetangga. Naik kelas tak? Langsung mundur ke rapor kita. Naik kelas tak? Nah, bila perlu tahu di sini lagi nak kata abang. Kita masih kecil dulu. Coba kalau udah naik kelas, langsung terunyak laju kelas dibuang muntah sampah rapor gitu. Mana rapor? Rapor hilang dulu kaget tinggalan tadi. Naik kelas tak? Naik coba. Malu kita nak nunjuk. Begitulah nanti di hari kiamat. Kita bakal dapat apa kecil apapun yang kita lakukan tertulis di dalam. Wa yaquluna ya wailatana, orang yang banyak dosa atau orang yang kafir, ya wailatana, aduh celaka. Mali hadal kitab, kenapa buku ini? La yughadiru shaghiratan wa la kabiratan illa ahsaha. Tidak ada dosa kecil apapun ditulis, apalagi yang besar. Aduh ini buku apa ini? Seluruhnya ditulis, sekecil apapun. Shaghiratan dosa kecil, kabiratan dosa besar. Mulai ulama mentafsirkan ayat ini bermacam-macam tafsiran. Di antara jenis tafsiran ulama, shaghiratan dosa kecil, kabiratan bukan dosa kecil, yang galak ngekek-ngekek gitu. Itu dosa kena tulis di sini juga katanya. Sampai itu ini gawe gitu kan lo ini. Apalagi waktu kiamat. Masuk di dalam golongan tulisan di buku itu. Mudah-mudahan dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kata ulama kalau kiamat katanya jangan ngajak ngakak ke bapak-bapak katanya. Mana dalilnya? Dalilnya ayat. Kalau itu bakal ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala, dosa kecil, dosa besar ditulis galo. Dari ayat ini kalau kiamat katanya jangan melucuin sampai penjagawan galo di masjid. Nah ini mana ayat itu larangan itu? Nah ini ayat dalam surah Al-Kahfi itu masih banyak kalau tidak lucu, tidak datang yang bohong. Kadang-kadang kita maksa kendinginan lucu, kita tidak baca lucu, maksa kendinginan lucu. Kenapa? Karena kalau tidak lucu kita tendang orang lagi. Dakwah ini kan tugas. Di mana kita tempat kita berdakwah, orang kadang-kadang kita dakwah tempat lain. Di mana tempat kita bisa berdakwah, siapapun orangnya. Nah dikatakan dakwah kita bagus, ceramah kita bagus atau tidak, pokoknya kita nyampe ilmu. Itu kan tugasnya nyadar ke manusia. Jangan kita kecil hati, jangan ceramah tidak bagus ini. Kita lihat para apa yang ada di album, dia kalau yang biasa, tidak bagus-bagus ceramah dengan bahasa yang campuran pasal-pasalan, campuran dengan bahasa pasaran ditarik. Tapi yang masuk hati kan. Kalau yang sampai dari hati masuk ke hati, yang keluar dari lisan tidak lewat kecuali ke telinga. Ma'ijawidul adan. Kullu ma kharaja minal qalb sadaqal qalb. Yang keluar dari hati itu bakal mengena, dia bakal
masuk ke sini, keluar lagi ke sini. Nah itu butuh keikhlasan waktu kita nyampe itu, tidak nganggap pujian, tidak nganggap ini, pokoknya itu dakwah ya Allah, nyampaikan ilmu kepada manusia. Syekh Abdul Qadir Jailani punya anak, anaknya belajar di Mesir, belajar sastra bahasa Arab, belajar ilmu tinggi, belajar tafsir. Balik anaknya disuruh Syekh Abdul Qadir Jailani ceramah. Wahai anakku, kau udah belajar lama di Mesir katanya, ilmu kau pasti udah banyak, coba ceramah di sini. Langsung ditegak, dia ceramah sejam. Yang dengar ada yang sendek, tiduran dengan ilmu-ilmu yang tinggi. Ada yang sendek, ada yang beliau, dia ngomong apa? Sudah sejam. Abangnya tidak, Syekh Abdul Qadir Jailani ceramah. Begitu ceramah dengan bahasa yang sederhana. Ummul Fuqara, istri aku namanya Ummul Fuqara. Pergi ke pasar beli iwak ikan, digorengnya ditaruh di pucuk meja. Tidak berapa lama kucing hitam datang ngebak iwak tadi. Semestinya nangis pingsan dulu. Jangan, kenapa aku jam pasar beli iwak, mau ini iwak makan kucing, nangis dia. Iya, aku tadi ceramah dengan bahasa yang hebat, yang tinggi, ilmu pengetahuan tafsir, bahasa kita dengan etes, dengan cara-cara diam galau. Ini orang tua aku, Syekh Abdul Qadir ceramah ibu beli pasar, beli iwak, mau yang duduk pucuk meja disambut kucing hitam, nangis kalau langsung sadar kalau yang dengar tadi. Bingung dia, nanya sama abangnya, mana baca ini ceramah biasa-biasa, itu yang dari hati yang keluar. Kelasnya sudah pas-pas tinggi, nggak jadi nyampe. Ditanya, kenapa kau nangis? Itu di dunia ini mau amal banyak, sudah kita siapkan pucuk meja menghadap Allah, tahu-tahu disambal dengan riya. Sombong dengan kucing hitam tadi riya, minta dipuji manusia, habis dah sampai kepada Allah yang dimakan. Iwak dan makan nangis, takut aku melakukan itu. Ini harga tadi sebelahnya kau tanya kenapa kau nangis? Ya aku di dunia mau banyak amal. Datang sudah keluar dari pucuk meja, sudah siap padu sama Allah. Tahu-tahu aku sombong di dunia ini. Habis di kucing hitam tadi itu sombong di luar ini. Ya Allah, kata dia, ini kalam ini bencana biasa tapi sampai kepada hati. Nah itulah ulama yang hatinya bersih, yang ikhlas tinggi. Nah kita berusaha di dalam ibadah itu ini harus ikhlas kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa wajadu ma'amilu hadira, seluruh yang kita amalkan dari kita kecil hadir di hadapan kita. Seluruh yang kita amalkan nanti dari kiamat dihadirkan, mudah-mudahan diampuni kalau dosa ini. Seluruhnya yang kita amalkan ya Allah dihadirkan, berada di hadapan kita. Seakan-akan 24 jam kita ini kena CCTV terus, 24 jam macam gerak lagi gitu. Mana kalau sudah dimaafkan oleh Allah, malaikat tadi itu dihubungkan oleh Allah dan dihapus oleh Allah. Kalau ada yang kena maafkan, anak pernah ngawinkan ini dimaafkan oleh Allah, itu malaikat tadi itu dihubungkan oleh Allah. Dan dari buku malaikat dihapus oleh Allah sehingga tidak tertulis dalam buku itu. Aku ini. Nanti di hari kiamat setelah kita menerima buku, muka apa kata abang ngambil, padahal banyak abang dulu ingat kan? Dibisik oleh Allah. Ingat tak dulu kau ini. Ingat tak dulu kau ini. Kau ini. Ingat tak dulu kau ini banyak musuh. Iyo ingat. Nah sekarang ini aku maafkan kata. Oh langsung kita sujud syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan dosa yang pernah maafkan ya. Jangan ditulis lagi, jangan sampai resikonya sudah di dunia itu sempit, sampai di akhirat nanti dituntut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa wajadu ma'amilu hadira, seluruh yang itu amalkan seluruhnya bakal hadir, dari jam, tanggal, filmnya ada. Wala yadhlimu rabbuka ahada, Allah tidak zalim, tidak salah. Itu hadir di masjid mana video tidak ada hadir masjid selalu. Kalau Senin baca kitab tafsir, kenapa tidak hadir ini? Videonya ada, insyaallah. Yang kita lakukan tidak bakalan hilang kecuali kalau dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak bakalan keliru. Yang berbuat baik kalau diterima oleh Allah pasti kita dapat pahala
yaf'alun. Yang berbuat jahat kalau tidak dimaafkan oleh Allah pasti itu bakal mendapatkan resikonya. Wala yadlimu rabbuka ahada. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis kana minal jinni fa fasaqa an amri rabbih afatattakhidunahu wa dhurriyyatahu awliya min duni wa hum lakum aduwwun bi'sal zalimin badala. Setelah memberikan perumpamaan dan menceritakan sedikit tentang ahwalul yaumil qiyamah, tentang hari kiamat, dari itu gunung-gunung dihancurkan oleh Allah dan bumi didatarkan oleh Allah, kemudian itu dikeluarkan dari kuburan untuk dibangkitkan menghadap Allah dalam keadaan berbaris-baris, kemudian kita keluar dari kuburan sendiri-sendiri seperti kita lahir. Setelah itu buku kita datang. Kalau kita dapat bukunya dari sebelah kanan, alhamdulillah dia bakal senang. Dia bakal nemuin keluarganya dalam keadaan berseri-seri. Kalau bukunya tadi na'udzubillah banyak salahnya, dia bakal berteriak, subur, celaka. Semua yang kita lakukan ini kalau tidak dimaafkan oleh Allah, semuanya itu tertulis. Tidak yang kecil maupun yang besar semuanya tertulis. Setelah itu cerita tentang Adam sama malaikat. Disuruh sujud. Sebelum Allah menciptakan Nabi Adam, jin ini, iblis itu namanya Azazil. Azazil itu bukan bahasa Arab. Azazil itu artinya hamba Allah, Abdullah, hamba Allah. Dulu di bumi ini yang beribadah di sini adalah jin. Jin yang beribadah di sini. Karena jin ini suka menumpahkan darah, masuk itu juga tawuran, galak gocoan, galak serang-serangan, galak berbuat jahat di dunia ini. Diperintahkanlah si Azazil ini oleh Allah, usir ini ngomongin, jin-jin ini usir. Turunlah si Azazil. Siapa si Azazil ini? Yang sekarang nama kerennya setan iblis. Nama keren dia berubah menjadi nama setan iblis. Dulu tuh ahli ibadah. Dia belajar ibadah tapi tidak belajar cara bersih hati. Sombong. Ini ada kita ibadah, ibadah. Ya Allah, masih kecil, kurang banyak kita ibadah. Kita punya ilmu, ya Allah, tuntutannya 2 kali. Kalau tidak diamalkan dituntut oleh Allah. Kita kalau punya harta, ya Allah, ini haknya pukoro ada di sini. Kan itu aturannya. Tambah berisi, tambah nunduk. Dia tadi berisi setelah dia utus oleh Allah, diusirlah kalau ke benua di pinggir-pinggir pulau-pulau di Jin. Takut dia sama si Azazil. Mulai si Azazil tadi ananilah. Ada bahasa kita ananilah. Kalau tidak ada anak, udah ananilah. Mulai congkaknya dari muncul dari sini. Mulai congkaknya si Azazil tadi. Akhirnya dia melihat Adam belum diberikan oleh Allah roh, masih digoding, tapi rohnya belum ada. Dia masuk dalam tubuh Adam, jingungnya kosong. Dia nanya sama malaikat, seandainya, wahai malaikat, kita diskusi. Seandainya ini diciptakan oleh Allah, kemudian Allah nyuruh kita sujud, gimana kau malaikat? Kalau Allah nyuruh sujud, aku langsung sujud, karena itu perintah Allah. Kata si iblis tadi, kalau aku mikir-mikir dulu, kau tidak tahu siapa yang ngusir kekacauan di bumi, jauh. Yang sujud di bumi, ibadahnya di surga, siapa? Anak diciptakan dari api, ini dari tanah, ini kosong lagi. Dia nyangku api itu lebih mulia dari tanah. Yang mana yang mulia? Tanah lebih mulia dari api. Api kalau masuk ke sebuah tempat menghanguskan, menghancurkan. Kalau tanah dilempari beras itu jadi tumbuhan. Kalau api kena batang hancur. Dia salah paham. Nyangkonya api lebih bagus dari tanah, padahal tanah itulah yang lebih mulia. Kedua, dia tidak ngerti namanya ilmu membersihkan hawa nafsu, nunduk hawa nafsu, tidak baca. Sehingga dia merasa ibadahnya banyak, dia merasa dia yang lebih kokoh dari yang lain. Enak kita walaupun ibadah kita banyak, kita merasa lebih rendah. Kalau kumpul di majelis, dalam ilmu fikih sebutkan kita lah yang paling kokoh. Kalau jika orang tua, dia rendah tahu ibadah. Kalau melihat anak-anak, maknya nanti dosa aku banyak dosa. Nah itu kita sama manusia.
Sujud menghormati. Cak itu ada bendera siap, tidak. Sujud bendera. Menghormati, bukan kita anggap dia itu Tuhan. Atau jawaban yang kedua kata ulama, kalau Allah memerintahkan sujud baru boleh. Kalau sujud selain Allah tidak boleh, kecuali kalau diperintahkan oleh Allah sujud beneran. Kalau itu perintah Allah, seperti kita sujud sama Ka'bah. Kenapa sujud sama Ka'bah? Ka'bah itu batu, bukan Tuhan. Karena perintah Allah, kiblatnya baik kita sujud. Seperti kita minta angkat patok langit, emangnya Allah di langit? Allah ada di tempat, cuma kiblatnya doa, yaitulah langit. Insya Allah ayat ini bakal kita pelajari pada